Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Airwardana. Saya akan mempresentasikan kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Mungkin teman-teman belum tahu apa kebijakan publik itu. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa dulu kebijakan itu. Nah, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Terus, publik berasal dari kata public yang diartikan beraneka ragam dalam bahasa Indonesia. Tergantung pada kata yang menyertainya. Diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, publik, dan negara atau pemerintah. Nah, jadi dari hal kedua tersebut kita dapat mengetahui apa itu definisi kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undang atau dalam public statement yang berbentuk pidato-pidato dan wawancara yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program dan tindakan pemerintah. Nah, itu definisinya. Selanjutnya itu ciri-ciri kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku. Yang kedua, yaitu kebijakan pada hakikat terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu. Yang ketiga, yaitu kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu. Yang keempat, yaitu kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak. Selanjutnya yaitu pendekatan analisis kebijakan. Yang pertama, pendekatan proses. Yang kedua, yaitu pendekatan substansif. Yang ketiga, yaitu pendekatan logis positif. Yang keempat, yaitu pendekatan ekonometrik. Yang kelima, yaitu pendekatan fenomenologis. Yang keenam, yaitu pendekatan partisipatif. Yang ketujuh, yaitu pendekatan prospektif. Yang kedelapan, yaitu pendekatan ideologis. Dan yang kesembilan, yaitu pendekatan historis. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik makro. Yang kedua, yaitu kebijakan publik meso. Yang ketiga, yaitu publik mikro. Nah, selanjutnya yaitu tahapan kebijakan publik. Yang pertama, menyusun agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Yang terakhir, evaluasi kebijakan. Mungkin itu saja presentasi pada saat ini. Apabila teman-teman kurang paham atau kurang mengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.